Mungkin yang saya ingin tanyakan Kak di sini itu apa ya, terkait dunia demokrasi itu muncul pada saat memang kita berada di komisioner KPU ataukah memang jauh sebelum itu Kak? Karena saya lihat di sini kita disiplin ilmunya kesehatan dan itu eh, apa kaitannya itu Kak? Terlepas dari saya lihat tren pengalaman organisasi kita mungkin dari situ. Bagaimana Kak? Ya, itu pertanyaan juga dari tim sel itu waktu seleksi KKU. Iya, jadi saya waktu ikut seleksi tahun 2018 itu pertanyaan pertama juga itu. Ini orang kesehatan kok kenapa mau masuk di dunia demokrasi, dunia politik? Ya, kan beda jalur ini. Ya, tapi saya menjawab bahwa urusan demokrasi dan urusan politik itu menjadi hak dari seluruh warga negara. Ya, setiap orang apapun latar belakang pendidikannya, apapun latar belakang profesinya, itu harus terlibat secara aktif di dalam proses demokrasi. Jadi kita mengawal proses demokrasi itu dengan peran masing-masing. Ya, jadi paling tidak kalau menurut saya KUB, saya panggil KUB ini ya. Siap. Apa namanya? Siap. Bisa. Ya, jadi menurut saya paling tidak ada 3 peran bisa kita mainkan. Ya, apakah kita menjadi peserta pemilu atau jadi penyelenggara pemilu atau paling tidak adalah menjadi pemilih yang untuk menjadi peserta belum. Ya, saya belum punya arah ke sana. Ya, dan sepertinya jauh seperti itu. Jadi caleg misalnya. Tetapi jadi penyelenggara, ada momentum di 2018. Saya aktif di pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulsel sebagai sekretaris, diberi amanah. Itu banyak terlibat di banyak hal. Jadi jauh sebelumnya itu KUB saya sudah terlibat di proses demokrasi. Saya pernah menjadi koordinator ada kegiatan JPPR di Kabupaten Goa, di pemilu sebelumnya saya terlibat di dalamnya. Ya, jadi iya, pernah jadi pemantau dan seterusnya. Iya. Berarti sejak kapan itu kalau boleh tahu? Dari 2000 berapa itu? Saya jadi ketua pemuda gua itu di 2010 sampai 2014 di range waktu itu. Ya. Saya terlibat di JPPR itu. JPPR butuh data, butuh apa namanya, ada tanda kutip penelitian. Nah, saya terlibat di situ. Jadi sebelumnya itu apalagi latar belakang saya kan aktivis. Oh iya, benar. Iya, jadi bukan pada saat kita mendaftar dan kemudian lolos. Bukan. Kita ini kan berorganisasi saja dari SD KUB. Dalam organisasi kan ada proses demokrasi. Iya, benar Kak. Iya. Nah, ini yang kemudian bisa dibagi Kak toh kepada teman-teman bahwa artinya tidak selamanya disiplin itu yang kemudian mengarahkan kita untuk masuk ke profesi tersebut, karena mungkin berdasarkan pengalaman di luar sebelum kita mengambil pendidikan di kesehatan itu, karena kita masih pelajar Kak untuk terlibat di dalam pesta demokrasi itu sendiri. Ya.
Oke Kak. Kemudian ini Kak, apa namanya? Eh, Tadi kan sempat kita bilang 3 poin yang itu disampaikan juga oleh saya baca dari Kakanda Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu, 3 poin utama di dalam pemilu di dalam ini Kak. Itu yang saya tangkap bahwa 3 poin utama penyelenggara itu di dalam peraturan PKPU dan peraturan Bawaslu-nya itu ada ketidaksinkronannya Kak, ada ketidaksinergitasnya di dalam apa namanya regulasinya. Itu karena apa Kak? Pengalaman Kakak ketika kemudian pernah menjadi penyelenggara komisioner KPU. Ya, jadi kan dasar hukum awalnya itu kan kalau kita berbicara fokus ke pemiluan ya, khusus untuk pemilu kan pokoknya itu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang sudah diperbaharui, sudah ada perubahannya. Kemudian turunannya untuk KPU kan melahirkan peraturan KPU atau PKPU. Kemudian untuk Bawaslu kan turunannya adalah dari Undang-Undang 7 itu adalah Perbawaslu. Jadi sumber dasarnya itu sama sebetulnya. Hanya dalam hal tertentu misalnya ya berkaitan misalnya dengan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 umumnya itu kan dimulai dengan turun dulu peraturan KPU, setelah itu nanti akan turun peraturan Bawaslu. Ini kan akan saling bersinergi dan sebelum lahir peraturan KPU, KPU itu diharuskan untuk melaksanakan RDP, rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI, dihadiri juga oleh pemerintah, dalam hal ini biasanya dari Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, dan dari Bawaslu serta DKPP dan banyak pihak yang lain, stakeholder yang lain. Jadi peraturan KPU ini sebelum diputuskan, sebelum diterbitkan oleh KPU itu sudah diuji publik. Ya, demikian juga dengan Perbawaslu, peraturan Bawaslu. Jadi ada uji publik dulu, ada sinkronisasi dan seterusnya. Adapun misalnya terkadang ada bahasa tidak sinkron antara peraturan KPU dengan aturan di Bawaslu, sebetulnya itu bagaimana ya, hal yang salah, mungkin kurang penafsirannya yang berbeda ya, penafsirannya berbeda. Iya, kan biasanya di hukum itu kan saya mau maaf ya, saya bukan orang hukum, sekali lagi saya orang kesehatan. Tetapi KUB selama kurang lebih 5 tahun di KPU, saya diberi amanah di divisi teknis penyelenggaraan. Di divisi teknis penyelenggaraan itu sangat berkutat dengan aturan, sangat teknis sekali. Jadi kita pasal demi pasal, ayat demi ayat, itu sangat teknis, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Pokoknya sangat apa bahasanya ya, betul-betul sesuai dengan koridor yang ada, yang sudah diputuskan itu, aturan-aturan yang ada. Kenapa? Karena bacaan saya, kalau kita lihat itu Undang-Undang 7 2017, 90% pidana pemilu itu ada di divisi teknis, kerja-kerjanya divisi teknis penyelenggaraan. Makanya kerja-kerja divisi teknis penyelenggaraan itu memang harus tertib hukum, ya, harus tertib hukum. Jadi sebetulnya tidak ada sih istilah tidak sinkron. Kalau saya harusnya sudah selesai. Mungkin itu di atas ya, entah di bawah di tingkat kabupaten kota atau di tingkat kecamatan antara PPK dengan Panwaslu kecamatan.
di tingkat kelurahan antara PPS dengan Panwaslu kelurahan dan desa, bisa jadi ada salah tafsir, ya bisa Iya. jadi. Iya, tapi kalau dasarnya kan sumbernya sama Kak Ube. Oh iya. Oh iya Kak. Iya, sumbernya Eh, sama sebetulnya. iya. Lanjut ini Kak terkait Iya, soal itu tadi mengenai penyelenggaraan mungkin porsi kerjanya dan terkait ini Kak. Kemudian poin iya, kedua itu peserta pemilu. Peserta pemilu iya, itu Kak. iya, Kemudian kita ketemukan itu apa namanya? Politik uangnya masih ada ketidaknetralitas ASN yang sempat diungkapkan, saya baca-baca itu Kak dari iya, apa artikel, serta eh, alat peraga kampanyenya itu Kak masih tidak tertib. Itu kenapa sulit apa diatur Kak? Apakah kurang tegas di dalam regulasinya atau seperti apa Kak? iya.